Kepala desa memiliki potensi strategis dalam memobilisasi massa dan suara. Bawaslu mengingatkan para pimpinan daerah untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Pelanggaran netralitas seorang kepala desa atau lurah bisa berujung pada pidana dengan hukuman kurungan serta denda hingga 1 miliar rupiah. Tugas semaksimal mungkin. Seruan Bawaslu RI dalam mengingatkan netralitas kepala desa di tahun politik sudah didengungkan jauh sebelum masa kampanye. Di antaranya dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Seluruh Pemerintah Desa se-Indonesia pada Juli 2023. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah desa di Indonesia sebanyak 83.794 desa. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi terbanyak jumlah desa dan kelurahannya. Jawa Tengah sebanyak 8.562 desa kelurahan, disusul Jawa Timur dengan selisih 66 desa atau sebanyak 8.496 desa dan kelurahan. Jumlah desa kelurahan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini setara dengan 20% jumlah desa kelurahan se-Indonesia. Memang menggiurkan ya, termasuk salah satu kantong suara yang seksi itu ujung-ujungnya ada di kepala desa. Karena kepala desa itu kan dipilih langsung juga oleh voters, minimal dia punya pendukung yang tetap ya di desanya masing-masing karena dia juga produk dari pemilihan langsung. Melihat potensi ini, Bawaslu RI dilanjutkan ke Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten Kota pun melakukan beragam kegiatan dan sosialisasi untuk mengingatkan netralitas pimpinan daerah. Salah satu peluang pelanggaran netralitas ini diantaranya menggunakan jabatannya untuk mobilisasi massa, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, ataupun melakukan aktivitas dan kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu. Pimpinan daerah yang dihimbau untuk menjaga netralitas tidak hanya sebatas kepala desa saja, namun juga perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta badan usaha milik daerah atau BUMDes. Itu jelas bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, pidananya cukup jelas, pidananya penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Itu di Undang-Undang 7, pasal 490. Anggaran pemerintah itu ada di 548, menggunakan anggaran pemerintah bagi termasuk BUMDes itu, Mbak, termasuk BUMDes. Itu juga 3 tahun dendanya 1 miliar. Sementara itu, Ombudsman Jawa Timur juga ikut melakukan pengawasan khususnya terhadap netralitas ASN atau aparatur sipil negara. Penyalahgunaan netralitas ASN diantaranya bisa dari ASN-nya sendiri maupun dimobilisasi oleh atasan yang berkontestasi politik. Dalam penyalahgunaan netralitas ini, Ombudsman Jawa Timur membuka ruang pengaduan untuk para ASN maupun warga yang melihat adanya ketidaknetralan ASN. Kalau atasannya yang mengadu tentunya ASN yang dia itu berikhtiar untuk netral. Jangan jadi korban otomatis kan. Korban dari kebijakan atasan yang tidak netral kan. Nah, anak buahnya itu bisa mengadu ke kami, ke Ombudsman. Dan kami di Ombudsman kalau anak buahnya itu ternyata khawatir nanti diintimidasi atau jadi bumerang, kami akan sediakan mekanisme untuk merahasiakan nama pelapornya. Bagi ASN, pelaporan selain ke Ombudsman juga bisa ke Bawaslu. Tanggapan lebih dari 14 hari dari Bawaslu, Ombudsman bisa langsung menindaklanjuti pelaporan. Dalam pertengahan bulan Desember ini, Ombudsman Jawa Timur akan membuat posko pengaduan. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.